Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Kali ini sesi membaca berita, saya akan membacakan 1-2 berita terkait dengan kinerja Bank Himbara ya. Bank milik pemerintah BUMN ya. 4 ya yang di berita ini. Sekaligus ini untuk kita mengaitkan dengan rencana pengumuman Danantara besok ya, karena 4 dari 7 BUMN yang akan menjadi perintis atau yang pertama kali dikonsolidasikan di Danantara itu adalah 4 diantaranya adalah bank BUMN. Berita pertama dari CNN Indonesia, sebenarnya banyak yang memberitakan, saya pilih CNN Indonesia karena biar berganti-ganti kanal ini membacakan media. Saya ingatkan banyak media lain memuat yang sama karena sumbernya satu ya, dari sebuah keterangan salah satu direktur utama bank, yaitu Bank BRI. Ini tulisannya berjudul Himbara Sukses Tunjukkan Kinerja Solid dan Tata Kelola Baik di 2024. Nah, ditulis hari Sabtu tanggal 22 Februari jam 13.23. Nah, saya bacakan. Himpunan Bank Milik Negara, jadi Himbara itu singkatan dari Himpunan Bank Milik Negara, berhasil mempertahankan kinerja fundamental yang solid di tengah dinamika ekonomi global saat ini. Ketua Umum Himbara yang juga Direktur Utama BRI, Sunarso, menyampaikan bahwa Himbara berkomitmen terus menjaga stabilitas layanan perbankan dan fundamental kinerja melalui tata kelola yang baik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Dikutip langsung pernyataannya, di tengah dinamika tantangan ekonomi global, fundamental kinerja Himbara sangat solid. Di samping itu, Himbara juga memastikan seluruh layanan operasional perbankan berjalan dengan lancar dan aman, sehingga nasabah tetap mendapatkan akses layanan optimal terhadap berbagai produk dan layanan keuangan, kata Sunarso. Nah, selayaknya bank swasta, Himbara pun serta dalam program penjaminan simpanan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Himbara juga diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Jadi sama ya dengan swasta ya. Sunarso menjelaskan, partisipasi dan tata kelola tersebut memberikan jaminan kepada nasabah bahwa dana mereka dijamin keamanannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, bank-bank Himbara yang terdiri dari BRI, Mandiri, BNI, dan BTN telah mengumumkan kinerja keuangan tahun 2024 yang sangat solid. Hal tersebut tercermin dari capaian kinerja keuangan, antara lain kemampuan mencetak laba, pertumbuhan kredit yang sehat, serta peningkatan dana pihak ketiga. Jadi, kemampuan mencetak laba, pertumbuhan kredit yang sehat, dan peningkatan dana pihak ketiga, itu yang dikutip ya. Berdasarkan laporan kinerja keuangan konsolidasian tahun 2024, bank-bank Himbara berhasil mencatatkan laba positif. Nah, sebagai berikut ya. BRI laba 60,64 triliun rupiah, Mandiri sebesar 55,78 triliun, BNI sebesar 21,5 triliun, dan BTN mencetak laba sebesar 3 triliun rupiah. Nah, itu labanya ya, 60,64 BRI, Mandiri 55,78, BNI 21,5, dan BTN 3 triliun. Dari sisi kredit, bank-bank Himbara mencatatkan pertumbuhan kredit positif di berbagai segmen, termasuk penyaluran kredit BRI sebesar 1.354,64 triliun, tumbuh 6,97% year on year. Catat ya, 6,97% year on year. Diklaim bagus ya, tapi kalau kita nanti lihat data seri sebetulnya ya tidak kinclong. Tidak buruk tapi tidak kinclong. Tetapi di sini dinyatakan oleh Sunarso, 81,97% disalurkan kepada segmen UMKM. Ini mungkin kita harus periksa ya. 81,97% ini dari total kredit tersebut, apa dari sisi jumlah penerima kredit. Karena kanal ini berkali-kali menampilkan beberapa kondisi perbankannya. Kita baca saja dulu. Mandiri mencatatkan total penyaluran kredit
sebesar 1.670,55 triliun, meningkat 19,5% year on year. Jadi jauh lebih tinggi ya dari BRI kalau menurut laporan CNN atas bersumber dari Pak Sunarso. Dengan segmen wholesale sebagai motor utama pertumbuhan, BNI membukukan kredit 11,6%, jadi di bawah Mandiri, di atas BRI kalau menurut laporan ini. Pertumbuhannya, presentasinya ya, tapi kalau total kreditnya 775,87 triliun. Jadi kalau secara total kredit Mandiri lebih banyak, kemudian BRI, baru BNI. Tapi secara pertumbuhan Mandiri paling tinggi, kemudian disusul BNI, baru BRI menurut laporan ini. Nah, lalu BTN mencatatkan pertumbuhan kredit 7,3% year on year. Nah, dengan 300 berarti 357,97 triliun. Berarti BTN paling kecil ya, 357,97, tadi BNI 775, kemudian Mandiri, BRI 1.354, baru Mandiri 1.670. Namun secara pertumbuhan BTN berarti nomor 3 ya, nomor 1 Mandiri, nomor 2 BNI, nomor 3 dia, baru nomor 4 BRI secara laju pertumbuhan. Peningkatan kredit itu juga didukung oleh likuiditas yang memadai dengan pertumbuhan DPK dana pihak ketiga ya, simpanan masyarakat selain antar bank ya, DPK yang positif di seluruh bank himbara. BRI berhasil menghimpun simpanan sebesar 1.365,45 triliun. Tapi ini penting dicatat ya, bahwa ini total DPK, bukan tambahan DPK di tahun 2024 sebenarnya. Ini kan kondisi 31 Desember berarti. Dengan kasa mencapai 67,30% atau 918,98 triliun. Mandiri mencatatkan simpanan sebesar 1.699 triliun. Jadi lebih besar dari BRI ya. Kemudian ada informasi tentang kasa. Kasa ini istilah teknis untuk mengklasifikasikan simpanan ya. BNI pun juga terus memperkuat basis pendanaannya, terutama dari segmen tabungan retail. Tabungan BNI dilaporkan oleh tulisan ini tumbuh sebesar 11% ya. Demikian juga BTN juga tumbuh DPK-nya menjadi 381,67 triliun. Nah, tulisan ditutup dengan kutipan dari Pak Sunarso. Kinerja himbara yang sangat solid tersebut menjadi bukti nyata bahwa sinergi dan tata kelola yang baik telah menjadi modal kuat bagi himbara untuk menghadapi tantangan industri yang dinamis. Selain itu, fundamental bisnis yang kuat dan bank-bank yang tergabung dalam himbara juga mampu menjaga stabilitas industri perbankan yang akan berdampak positif bagi perekonomian nasional, pungkas Sunarso. Jadi dalam berita kali ini CNN sepenuhnya menyajikan yang dinyatakan Pak Sunarso dengan menggarisbawahi beberapa hal ya. Jadi kita hanya dapat info itu. Dan beberapa informasi mungkin karena ruang beritanya atau kurang menarik buat jurnalnya tidak disampaikan. Sehingga saya coba bacakan lagi yang lain meskipun lebih lama ya, kira-kira 10 hari sebelumnya, karena ada informasi tambahan yang kita bisa lihat, yaitu ditulis oleh kompas.com pada tanggal 12 Februari ya, ini yang tadi 22 Februari. Nah, ditulis judulnya Adu laba bank BUMN sepanjang 2024 siapa paling besar. Jadi dari judul kita bisa menangkap ya bahwa jurnalis ingin menyajikan 4 bank BUMN itu siapa yang labanya paling besar, kurang lebih begitu. Kita bacakan, musim laporan kinerja keuangan bank-bank yang tergabung dalam himbara untuk tahun buku 2024 telah usai. Adapun perolehan laba bank-bank BUMN ini selalu menjadi sorotan masyarakat. Secara umum, kinerja Bank Himbara masih menunjukkan pertumbuhan di berbagai sektor pada 2024 lalu. Sedikit catatan, laba dan pertumbuhan merupakan indikator yang paling lazim mengukur kinerja sebuah bank dan perusahaan dibandingkan aset. Jadi laba dan pertumbuhan itu menurut jurnalis kompas.com ini lebih penting diperhatikan dibandingkan pertumbuhan aset ya. Nah, dilaporkan di sini PT Bank Rakyat Indonesia BRI menempati posisi puncak sebagai bank plat merah yang mengumpulkan laba bersih paling jumbo pada 2024 lalu.
labanya mencapai 60,64 triliun tahun lalu. Nah, jadi bandingan dengan berita sebelumnya tadi, secara aset Bank BRI lebih tinggi, tetapi ini secara laba BRI yang paling besar labanya 60,64. Lalu Bank Mandiri menempati posisi kedua, memperoleh laba 55,8 triliun. Lalu di sini disajikan lebih rinci, BRI tadi 60,15, kemudian ditambahkan informasi sama dengan berita yang tadi, nyalurkan kredit sebesar 1.354,64 triliun. Dari jumlah tersebut, kredit yang disalurkan untuk UMKM sebesar 1.110,37 triliun. Jadi berdasarkan berita Kompas ini, yang dimaksud presentasi terbesar di berita CNN tadi adalah ternyata memang nilainya, nanti kita bisa periksa ya di statistiknya. Sedangkan Bank Mandiri ini laba 55,8 triliun, tetapi pertumbuhan labanya hanya 1,31%. Tadi Bank BRI tumbuhnya lebih pesat ya dari sisi laba ya. Lalu ketiga, Bank BNI ya, itu laba bersihnya 21,5 triliun. Nah, laba BNI tumbuh 2,7% secara tahunan. Nah, jadi tumbuh sama ini dengan berita sebelumnya, tapi lebih rinci. Lalu silakan dibaca oleh pemirsa. Lalu ada Bank BTN yang paling kecil, labanya 3 triliun. Lalu, tapi pertumbuhannya masih cukup baik, 7,3% dan seterusnya. Nah, saya ingin menggarisbawahi karena 4 bank BUMN ini menjadi 4 dari 7 BUMN yang kita masih nunggu sih pengumuman besok. Tapi sejauh informasi saat ini dari pemerintah, ini yang akan menjadi backbone, tulang punggung dari Danantara ya. Berarti kita sudah bisa lihat tadi informasinya, ada aset Bank BRI kurang lebih 2.000 triliun lah ya. Kemudian tadi aset Bank Mandiri lebih dari 2.000 triliun, 2.200-an. Lalu Bank BNI 1.129, lalu tadi Bank BTN 469 triliun. Jadi kita sudah bisa membayangkan 4 itu mendekati 4.000 ya, mendekati 4.000 triliun mereka berempat. Labanya juga tadi kalau kita jumlahkan itu ada yang 60, ada yang 55, ada yang 21, 60, 50, 55, kemudian berapa tadi 21, kemudian 3 berarti 24 tambah 100 ya, berarti 130-an triliun ya, berempat itu 60, 50 ya 130-an triliun. Nah, itu nanti yang menjadi backbone. Tetapi kita perlu tahu juga sebagai catatan, bank-bank Himbara ini betul adalah bank negara, BUMN, tetapi sebagian sahamnya sudah menjadi milik publik. Dengan misalnya Bank BRI TBK terbuka, Mandiri terbuka, itu berarti sebagian kepemilikannya adalah pada publik, saham yang diperjualbelikan di pasar modal ya, emiten. Jadi nggak hanya pemerintah. Kalau berdasarkan bukunya tentu fluktuasi ya, tapi kisaran 52-55%. Jadi kira-kira tidak sampai separuh tentu, karena harus lebih dari separuh. 45% lebih bank BUMN itu sebenarnya milik publik ya, milik tanda petik ya, milik swasta kan. Milik swasta, siapapun pemiliknya termasuk asing. Jadi ini juga mungkin menjadi catatan kita nanti besok untuk mengetahui penjelasan pemerintah ketika dia dikonsolidasikan jadi kayak satu holding di Danantara, apakah itu holding investasi ataukah holding operasionalnya, dua-duanya mungkin di bawah Danantara. Itu kita harus memiliki imajinasi bahwa tidak seluruh bank ini sahamnya milik pemerintah. Yang kedua, yang nanti kita tentu akan di kanal ini mencoba membuat kajian lebih jauh, itu di antara laba-laba tersebut, itu kan tidak seluruhnya merupakan dengan sendirinya ya, karena kepemilikan tadi milik pemerintah. Nah, jadi dari anggap aja tadi 130-140 triliun, itu porsi pemerintah berapa. Nah, bisa juga kita lihat tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga juga kita harus paham selama ini bank-bank ini menyetor kepada pemerintah melalui APBN, tetapi biasanya selisih tahun yang disetorkan 2024 adalah laba dari 2023, itu pun
tidak seluruh laba bagian pemerintah. Jadi kalau misalnya anggap aja 130 itu jatah pemerintah adalah sekitar berapa? 70 ya. 70 itu yang disetorkan ke pemerintah berapa ya? Maksudnya disetorkan ke melewati APBN. Dari pengalaman tahun 2023 itu hanya di kisaran 40. Kemudian di tahun 2024 belum diumumkan, tapi sudah saya cari informasi ya mungkin di kisaran 45 triliun. Ya atas dasar laba tahun sebelumnya. Jadi ini juga menjadikan kita untuk memperoleh gambaran ya. Jadi nanti penjelasan dari pemerintah tentang hal ini kita dengar, tapi imajinasi para pemirsa juga harus cukup luas ya supaya kita menangkap persoalannya. Saya ulangi ya sederhananya, ini Bank Himbara kinerjanya bagus, itu tidak kita pungkiri, bahkan lebih bagus dari banyak bank swasta, secara umum bagus, baik itu pertumbuhan asetnya, pertumbuhan labanya, dan kinerja-kinerja lainnya yang disampaikan melalui pembukuan. Tetapi catatannya tadi tidak seluruhnya milik pemerintah Bank Himbara ini. Mungkin 46-48%-nya adalah milik publik ya, termasuk di dalamnya ada asing. Lalu labanya juga tidak seluruhnya diserahkan kepada pemegang saham, kan itu aturannya perbankan begitu, ada yang dicadangkan dan sebagainya. Karena itu kita nanti akan menunggu ketika dan antara diumumkan berapa yang dianggap pencatatannya bagaimana, penjelasannya bagaimana, itu kita pengen semua lebih tahu.